warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nenek je mama, anak je kemanakan, sarata orang-orang muda je putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, jo Allah Subhanahu wa taala di hari ko di kutiko nang bayi kita bersua balik untuk bercerita tentang adat dan budaya negari awak Minangkabau ko di tapian kato ko. Cerita awak kini ko tentang dasar-dasar filosofi adat dan budaya Minangkabau. Adat budaya dan kebudayaan Minangkabau, memahami adat dan budaya Minangkabau tidak hanya dapat dilakukan dengan mengamati tingkah laku budayanya saja. Untuk mendapatkan hal-hal yang fundamental atau yang hakiki, haruslah melihatnya secara filosofis. Pandangan filosofis memudahkan awak mengetahui adat dan budaya secara menyeluruh, lebih mendalam dan sistematik. Memandang adat dan budaya Minangkabau secara filosofis berarti awak telah menempatkan ungkapan adat alam takambang jadi guru. Ungkapan ini akan menjadi patokan dasar bahwa adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada kejadian alam semesta dan proses alam. Dengan alam sebagai basis, maka orang Minangkabau akan selalu menempatkan segala sesuatunya secara berpasangan, berseimbangan, bersisian, dan berlawanan. Petata petitih, mamangan, dan ungkapan lainnya yang ditemukan di dalam adat merupakan bukti bahwa masyarakat Minangkabau sejak dulu telah memformulasikan pikiran-pikirannya secara filosofis. Aspek-aspek yang dapat dilihat dalam pandangan ini terhadap adat akan banyak sekali dijumpai. Tidak hanya menyangkut sistem kehidupan, sistem moral, tetapi juga sejauh mana orang Minangkabau melihat alam semesta sebagai soko guru kehidupannya. Kemudian kita lihat adat istiadat. Adat tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian diikrarkan atau dibakukan menjadi norma-norma dan hukum. Inilah yang disebut adat istiadat. Setiap nagari mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri, adat selingkah negari pada pakaian, uang jemputan, cara makan, dan lain-lainnya. Kemudian adat dan teradat. Ini kita melihatnya dari bawah ya, bukan dari atas. Adat istiadat jika sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun akan menjadi adat dan teradat. Seperti penerapan sistem matrilineal oleh setiap orang Minangkabau. Kemudian adat dan diadatkan, itu apabila adat dan teradat sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, maka akan menjadi adat dan diadatkan. Misalnya mengenai pewarisan, masalah pusako tinggi, pusako randa, peranan nenek mama, dan penghulu. Kemudian adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat adalah ketentuan-ketentuan alam semesta, hukum-hukum alam yang kekal. Misalnya adat air membasahi, adat api menghanguskan. Matahari terbit di timur, terbenam di barat misalnya. Hukum-hukum inilah yang tidak akan berubah. Itu hukum-hukum yang diberi, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itulah sebagai pengantar dari bagaimana kita melihat filosofi orang Minangkabau itu. Jadi dari adat nan nampe, adat sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat, atau bisa juga mulai dari adat nan diadatkan, adat istiadat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, dan adat sabana adat. Itu mencari-mencarinya. Jadi sampai di siko awak cerita awak dulu. Mudah-mudahan kok leo sama umur sama panjang, bersuah puluh awak melanjutkan cerita awak tentang pandangan hidup atau pedoman hidup atau filosofi orang Minangkabau di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.